Dengan dinaikannya harga BBM oleh pemerintah per awal September 2022 kemarin, jadi Pertamax, Pertalite, dan Solar naik sekitaran 30%-an. Jadi dampaknya ini langsung terasa, di mana angka inflasi langsung naik tinggi ya. Jadi naik sampai 5,95% atau naik 6%. Yang artinya harga barang-barang di Indonesia saat ini ya rata-rata itu mengalami kenaikan 6%. Ini rata-rata menurut BPS. Kalau prakteknya di lapangan ya bisa saja lebih tinggi lagi. Misalnya sembako ya bisa naik sampai 10%-an. Jadi salah satu cara buat yang mungkin punya tabungan atau sedang menabung, biar nggak rugi, biar nilai uang kita nggak kegerus oleh inflasi, ya kita bisa investasi. Mungkin masih bingung ya investasi kalau misal di saham kan ribet. Ya paling tidak kita bisa cari tempat tabungan yang ngasih keuntungan lebih besar dari inflasi ini, atau paling tidak mirip-mirip. Jadi kalau cuma simpan di rumah misalnya di celengan, ya jelas kita rugi. Misalnya kita nabung 1 juta, setahun lagi ya tetap 1 juta. Padahal barang-barang sudah naik ya. Jadi barang-barang naik, uang kita tetap. Jadi inflasi ini membuat nilai uang kita semakin melemah. Jadi rupiah ini semakin turun. Atau kalau cuma nabung di bank-bank konvensional, misalnya di Bank BCA, ya kita masih rugi juga. Karena suku bunganya ini kecil banget. Mulai dari 0,01% buat yang nabung sekitaran 10 jutaan, dan 0,05% buat yang nabung di atas 1 miliar. Jadi bunganya nabung di bank konvensional ini sangat kecil. Padahal inflasi sendiri itu di angka 6%-an. Jadi 0,01 bandingkan 6% ya jauh banget selisihnya. Begitu juga misal di Bank Mandiri ya bunganya masih kecil juga, antara 0,1 sampai 0,6%. Jadi sampai di sini bisa dilihat ya, kalau misal kita menabung di bank-bank besar, misal Bank BCA, Bank Mandiri, dan bank-bank besar lainnya, misal Bank BRI dan Bank BNI juga sama, keuntungannya kecil banget. Jadi hanya untung 0,01% sampai 0,1%. Jadi ini jauh banget ya dibandingkan inflasi yang sampai 6%-an. Jadi kalau mau dapat untung yang lebih tinggi ya nggak ada pilihan lain. Kita harus investasi atau paling tidak masuk ke bank-bank yang lebih kecil, misalnya bank digital. Nah untuk di video kali ini saya akan bandingkan dengan bank digital. Jadi saya nggak akan bandingkan dengan investasi. Misalnya Bank Jago yang ngasih keuntungan ya 3,75% buat tabungannya, dan bank digital miliknya Shopee Group, Cbank, yang beri kita ambil hasil sampai 6%. Jadi dari sini jelas ya bank digital ini bisa dipakai ya buat setidaknya uang kita nggak kemakan oleh inflasi. Meskipun ya masih kalah ya, karena bunga di Cbank misalnya 6% ini belum dipotong pajak. Jadi deposito atau tabungan bank itu juga ada pajaknya. Jadi pajak 20%. Dan ini itu istilahnya di Cbank ya. Ini bunga promo yang mungkin dalam waktu dekat ini bakalan turun. Seperti pengalaman saya di bank-bank digital sebelumnya yang sudah cukup lama ya, bank-bank yang sudah cukup lama, maksudnya bank digital yang sudah cukup lama. Misalnya Genius BTPN yang bunganya ini turun terus dan mulai ada biaya admin. Jadi kalau dua bank digital tadi itu nggak ada biaya adminnya.